wanita itu masih ada di pabrik. Dia pasti akan mempersulit aku untuk mendapatkan uangnya. Jangan cemas. Aku sudah memutuskan akan melaporkan wanita itu ke polisi. Dan dia tidak bisa lari dari kenyataannya. Apa kau akan membahayakan kami juga, Gemma? Tidak, mana mungkin. Wanita itu pasti akan menuduh Willy dan aku, atau kau juga akan dituduhnya. Kakakku akan membelanya bersama nenek dan aku. Tidak, Stefania. Akan kulakukan diam-diam. Agar wanita itu tidak tahu kalau sebenarnya dia dilaporkan ke polisi. Ayo, jawab. Jangan diam saja. Jangan memaksaku begitu, Celia. Tidak, Paulina. Sekarang juga. Aku ingin tahu sekarang juga. Kau masih perawan atau tidak? Iya, benar, Celia. Tapi aku bukan satu-satunya. Tidak semua wanita seperti Paula Bracho. Banyak wanita yang masih baik-baik dan jujur. Begini ceritanya. Ikan hiunya besar sekali, tapi ikan pausnya lebih besar dan lebih kuat. Setelah kakek perhatikan, ternyata dia juga lebih gendut daripada ikan hiu. Mereka selalu bersaing. Hiu itu menyuruh menguruskan badan, tapi dia tetap gendut. Hiu itu tidak menikahinya. Oh tidak, dia itu sombong sekali dan tidak suka ikan paus yang gendut. Lagi pula, Grumete, paus dan hiu tidak bisa menikah karena jenisnya lain. Mereka tidak akan menikah. Sabella, memangnya kenapa? Aku hampir saja menikahi putri duyung itu, padahal kami berbeda jenis. Tapi kau tidak menikahinya. Ya, Sabella. Kau suka ceritanya, Grumete? Tidak terlalu. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau tidak menyukainya? Karena akhir ceritanya tidak bahagia. Sayang, di dalam hidup itu tidak semuanya bahagia. Kau mau ikan lagi? Baiklah, kakek akan gorengkan ikan lagi. Oh ya, bagaimana kalau kakek bercerita tentang seekor anjing laut? Bagus kan rencanaku? Bagus. Aku yakin mereka tidak ada yang tahu. Tapi rencanamu itu agak lamban. Lamban, tapi pasti. Aku ingin wanita itu secepatnya dipenjara. Dan satu lagi, aku ingin Paula yang asli meninggal. Aku tidak bisa menjanjikan tentang yang satu lagi. Tapi wanita penyamar itu, aku jamin dia pasti akan masuk penjara. Itu sumpahku. Besok kita akan kembali ke Meksiko. Kau sudah merasa baik, kan? Aku ingin menemanimu, tapi tidak mungkin. Sebaiknya kau bersama keluargamu. Tidak. Kata dokter, kesehatanmu akan segera pulih. Kau takkan mati. Semua orang bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Paulina telah berhasil. Dia mengagumkan. Aku akui, dia memang luar biasa. Aku harap dia juga bisa menyembuhkan Carlitos. Kita harus memikirkan Willy. Paulina sudah bilang dia tidak mau terlibat, dan aku menyetujui keputusannya. Aku sudah tidak tahan dengan tingkah laku Willy. Carlos, kita harus menghadapi mereka dengan sikap yang tenang. Aku akan bicara dengannya hari ini. Ada dua jalan keluar. Berikan mereka uang saku bulanan, atau berikan seluruh bagian mereka sekaligus. Tapi itu butuh waktu lama. Kalau kelamaan, mereka akan mati kelaparan. Kita bisa memberikan mereka uang muka, tapi aku yakin Willy akan menghabiskan semuanya dalam sekejap. Begitu juga dengan warisan adik kita, Estefania. Kasihan sekali Estefania. Ya, kasihan sekali dia. Kalau begitu berikan hak Estefania. Kalau bisa secepatnya. Benar kan? Kau bertemu Osvaldo di rumah itu. Jadi itu alasannya kau kabur? Tidak, itu bukan alasannya, Celia. Aku bisa menghadapi pria itu. Tapi ketika aku melihat pengumuman di koran Carlitos hilang, aku merasa dibutuhkan di rumah keluarga Bracho. Aku memutuskan kembali ke sana meskipun aku bisa masuk penjara. Kau kembali karena anak itu atau karena papanya?
Tidak, Celia, aku bersumpah. Hanya demi anak itu. Tapi kau akan dimasukkan ke penjara. Nenek Pieda dan Carlos Stanley tidak akan memasukkanku ke penjara. Tapi aku tidak peduli. Aku rela menyerahkan diriku. Apa kau sudah gila? Penjara itu mengerikan. Lagi pula, apa kau tidak ingat kau melakukan semua ini untuk menghindari penjara, Paulina? Aku akan terima apapun yang terjadi. Kau ditakdirkan untuk hidup dengan pria itu. Dan aku sangat yakin kalau suatu saat dia akan menikahimu. Dia beruntung mendapatkan wanita sepertimu di masa seperti ini, Paulina. Jangan marah begitu. Kau tahu kan aku suka asal bicara? Baiklah, aku akan menjemput Carlitos sekarang. Ini nomor teleponku dan kau bisa menghubungiku kapan saja. Tolong beritahu aku kalau surat dari Filomena sudah datang. Kakek mau haras, meriamnya harus banyak. Tapi Grumete, kakek baru saja mulai. Kau harus bersabar sedikit ya. Ada apa, Nek? Kenapa Nenek kelihatan sedih? Tidak, sayang. Nenek tidak sedih karena kau ada di sini. Tapi Nenek kelihatan sedih. Katakan ada apa? Apa Nenek memikirkan Nenek Zenobia? Nyonya Sabella sangat cemas karena itu aku datang. Aku mohon secepatnya kau lakukan sesuatu. Agar Zenobia bisa dibebaskan dari penjara. Karena sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa. Tapi buktinya cukup berat. Aku bisa memastikan keluarga Braco tidak memberi uang sepeser pun padanya. Percayalah padaku. Sebenarnya situasi Nyonya Zenobia ini sangat sulit. Tapi aku janji akan mengusahakannya. Senang berada di sini? Ya, kok Mama sudah datang ke sini, Ma? Nyonya, kami bersenang-senang dengan Grumete. Kenapa kau sedih? Ada apa, Sabella? Nyonya, saya senang Nyonya kemari. Bicaralah pada yang berwajib. Zenobia itu tidak bersalah, Nyonya. Tolonglah, mintalah pada mereka. Aku sudah bicara pada Komandan Merino, dan dia berjanji akan membantu. Tuhan memberkatimu, Nyonya. Kami akan berusaha agar adikmu dibebaskan dari penjara. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Sekarang Nenek Sabella jangan menangis lagi. Bagaimana kalau Nenek Sabella dan kakek Moharas berkunjung ke rumahku untuk beberapa hari? Tidak, Grumete. Tidak bisa. Nenek tidak bisa pergi. Nenek juga harus menjaga rumah agar tidak ada pencuri yang masuk. Lagi pula, Zenobia belum dibebaskan dari penjara. Lagi pula, keluargamu takkan mengizinkan. Pasti mengizinkan. Benar kan, Ma? Bolehkan Nenek Sabella dan kakek Moharas datang ke rumah dan mereka menginap beberapa hari? Boleh kan, Ma? Pihak bank menelpon Tuan Rodrigo dan dia langsung ke sana. Kau tahu untuk apa? Sepertinya adik iparmu Willy ingin membuat perubahan pada rekening itu atas nama Nyonya Estefania. Willy mulai membuat masalah. Aku setuju dengan Tuan Rodrigo untuk mengabulkan permintaan mereka. Tidak baik berkelahi, apalagi antar keluarga sendiri. Bicaramu seperti dia. Kenapa kau tidak mau menyebutkan namanya? Kadangkala aku tidak bisa. Aku mengerti. Apa pendapatmu tentang dia? Aku tidak mau berada dalam posisinya, tapi dia wanita mengagumkan. Menurutmu dia berkorban untuk dirinya sendiri atau untuk kita semua? Tuan Braco, manusia itu sangat sulit diduga. Hanya Tuhanlah yang tahu isi hati mereka. Kalau dilihat dari luarnya, lalu apa yang kau lihat? Pengorbanan diri. Di rumah kan ada banyak kamar. Kau tidak bisa ikut juga, Moharas? Sebenarnya bisa, Nyonya. Dan Sabella bisa menjaga rumahku. Tapi Ini kan permintaan Carlitos, dan aku rasa itu cukup baik. Kalian bisa menemaninya cerita dan mengobrol. Tapi Nyonya, sebenarnya aku... Yang Mama bilang itu benar. Kita bisa bersenang-senang di sana.
Kau lihat sendiri kan betapa bahagianya dia. Aku sangat menyayangi kalian berdua. Meskipun kata papa aku gila. Tidak, Carlitos. Jangan berkata begitu. Kau tidak pernah gila, Grumete. Kau hanya tidak ingat apa-apa, sayang. Carlitos harus segera dioperasi. Tidak, aku tidak mau dioperasi. Aku baik-baik saja. Bisakah kalian membujuk anak ini agar dia mau dioperasi? Tolong, ayolah bantu Moharas. Kau bisa ikut pergi dengan kami sekarang juga. Dan Sabella bisa menyusul nanti. Kalau Carlitos dioperasi, kalian berdua harus menemaninya. Yang Mama bilang itu benar, Kek. Paling tidak untuk 2 hari saja. Baiklah, Nyonya. Aku akan persiapkan barang-barangku dan ikut bersama dengan kalian. Dia melakukan sesuatu yang aku sendiri menganggapnya mustahil. Meskipun dia sudah berusaha keras, banyak musibah terjadi di dalam rumahku. Mungkin karena dia sisi gelap yang ada di rumah kami. Kenapa kau berkata begitu? Musibahmu disebabkan oleh wanita lain. Bukan dari wanita ini yang selalu melakukan hal positif. Kau tahu, hidupku sangat bahagia. Lebih dari sekarang. Maaf, tapi itu adalah kebahagiaan pria yang buta. Mungkin. Tapi kenapa dulu aku bahagia? Dan sekarang aku menderita. Sayang sekali penderitaan membuatmu dingin dan tidak bisa melihat kenyataan. Yang paling parah, sampai sekarang penderitaanku belum juga berakhir. Perasaan buruk yang akan mengancam diriku. Sampai sekarang aku tidak tahu apa itu. Pabrik ini berjalan lancar lagi? Yang ku maksud Estefania dan suaminya. Itu masalah yang mudah. Selain itu ada operasi anakku yang sedang hilang ingatan. Dan yang paling serius, istriku yang sebenarnya. Dia sedang berada di suatu tempat, entah di mana dia. Dan bisa kembali kapan saja secara tiba-tiba. Itu bisa saja dihindari, Tuan. Kalau Paula kembali, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Paulina? Jangan pikirkan masalah yang belum terjadi. Semua masalah bisa diselesaikan, yakinkan dirimu. Entah kenapa aku menumpahkan masalahku kepadamu. Maafkan aku. Kau tidak perlu minta maaf, Tuan Braco. Anggap saja aku sebagai sahabat terdekatmu. Tentu. Pria bermasalah seperti aku ini tidak bisa berharap lebih dari ini. Moharas, kau kelihatan tampan. Sampai jumpa, Grumete. Nenek harap orang tuamu bisa membantu membebaskan Nenek Zenobia. Kalau tidak, Nenek akan mati kesepian. Nenek tidak usah cemas. Nenek Zenobia pasti dibebaskan. Tapi jangan biarkan dia mengganggu Nenek dan mengejek Nenek lagi. Untung hal ini terjadi padanya. Ini jadi pelajaran untuknya. Tentu saja. Jangan menangis lagi, Nek. Sekarang Nenek tidak boleh sedih. Kau tidak mencintainya, Grumete, dan itu tidak perlu. Tapi hanya dia yang Nenek miliki. Kalau melihat tempat tidurnya yang kosong, Nenek merasa sepertinya dia sudah meninggal. Oh, kau tidak usah berpikiran buruk, Sabella. Ayo, Grumete, mamamu sudah menunggu lama sekali di luar. Sampai jumpa, Nek. Nenek harus segera ke rumahku. Dan kalau aku dioperasi, Nenek datang ya. Iya, sayang. Kalau nanti ingatanmu sudah kembali, kau pasti melupakan kami. Kau tidak menyayangi kami lagi. Tidak mungkin, Nek. Aku yakin para penjual mainan itu tidak terlibat dalam hilangnya anak itu. Mereka tidak bersalah. Aku rasa yang ada dalam tahanan itu bersalah. Jadi kau tidak akan menepati janjimu pada Nyonya Braco? Ada surat untuk Anda, Komandan. Bacalah. Kau pasti suka. Sudah ada kabar apa dari Paulina Martinez? Kau akan biarkan kejahatannya tidak terhukum? Apakah keluarga Braco dalam bahaya sebelum dia masuk penjara?
bagaimanapun keadilan harus ditegakkan. Sebenarnya, Paulina Martinez orang yang kau cari tidak sejauh yang Anda kira. Akan ada masalah lagi, Carlos. Willy kan? Iya, dia minta terlalu banyak. Sebagai uang muka dia minta 85.000 peso sebulan untuk pengeluarannya dengan Estefania. Sementara dia juga minta haknya dari saham pabrik keluarga Braco. Dia gila. Saham tidak bisa dicarikan begitu saja. Selagi nenek masih hidup, kita tidak bisa mengganggunya. Aku sudah bilang padanya. Lalu kenapa kau pergi ke bank? Willy ingin memeriksa rekeningnya. Meskipun dengan surat kuasa dari pengacara Estefania, dia tidak akan bisa. Aku sudah bicara dengan pengacara kita. Lalu, dia setuju dengan keputusan kita. Kalau begitu, kita harus segera mengambil tindakan. Estefania yang malang. Dia akan menjerit dan menangis bila Willy mulai kencan dengan wanita lain setelah mendapatkan uangnya. Anggap saja ini pelajaran baginya. Itu kan yang diinginkan Estefania. Ya sudah, biarkan saja. Nyonya Estefania Braco, ini aku Estela. Bisa bicara dengan suamiku? Tuan Willy tidak ada di sini, Nyonya. Tolong cepat cari dia di pabrik. Tapi dia tidak ada di pabrik, Nyonya. Tuan Willy sudah pergi sejak jam 3. Tapi sekarang sudah jam 6, Nyonya. Apa dia belum sampai juga, Nyonya? Viviana, Kamu? aku ingin bicara denganmu. Ayo ikut. Kapan kau menikah? Entahlah. Aku marah pada Leandro. Yang benar saja. Memangnya ada apa? Dia suka cemburu. Sekarang ini aku masih ingin hidup bebas. Sebenarnya, aku masih menyukaimu. Aku tidak percaya. Lagi pula, sekarang kan aku orang kaya. Kau kaya karena semua milik istrimu. Viviana, saat ini semua miliknya adalah milikku juga. Kau mengerti maksudku, bukan? Aku tidak mengerti. Meskipun nantinya kami bercerai, aku masih mendapat separuh dari hartanya. Artinya, aku akan jadi jutawan. Lalu apa untungnya bagiku? Aku bisa berikan apa saja yang kau mau. Baju, perhiasan, jalan-jalan, juga uang. Pokoknya apapun yang kau mau, sayang. Selamat siang, Tuan Moharas. Nyonya mengenalku? Aku sudah dengar tentang kau. Selamat siang, Nyonya. Anda bisa lihat, aku hanya orang miskin. Kau adalah orang yang baik. Carlitos adalah sahabatmu. Berarti kau juga sahabatku. Selamat datang di rumah ini, Tuan Moharas. Terima kasih, Nyonya. Silakan duduk. Oh, tidak. Silakan Nyonya duluan. Iya. Ini kopi untukmu, Moharas. Kenapa repot-repot, Nyonya? Sama sekali tidak, Moharas. Tentu saja tidak. Kau membuat Carlitos kagum. Dan kau layak untuk dihormati di rumah ini, Tuan Moharas. Sebenarnya, aku hanya rajin bercerita padanya. Dia lugu dan jadi pendengar yang baik. Saya tidak menyangka kalau dia suka cerita saya. Iya, Carlitos sekarang menjadi anak yang sangat kreatif. Duduklah, Moharas. Silahkan diminum kopinya. Anggap saja di rumah sendiri. Wah, enak sekali, Nyonya. Aku harap kau juga suka makan malamnya. Dan nanti malam kau akan makan semeja bersama keluarga kami. Apa pendapatmu tentang surat ini? Kadang-kadang surat tanpa nama dapat dijadikan petunjuk. Aku akan menyelidikinya lebih jauh, Komandan. Ya, kalau kau merasa bisa, lakukan saja.
Aku mau pulang lebih cepat hari ini. Aku sudah janji pada istriku untuk nonton teater. Malam, Amador. Selamat malam, Komandan. Sebenarnya Paulina Martinez, orang yang Anda cari, tidak sejauh yang Anda kira.